Supernumerary merupakan kelebihan jumlah gigi satu atau lebih dari jumlah normal gigi. Supernumerary teeth terjadi pada 1–4% populasi. Dapat terjadi baik pada gigi desidui maupun gigi permanen. Namun paling sering terjadi pada gigi permanen. Kasus anomali supernumerary teeth dapat terjadi sendiri, non-sindromik, atau bersamaan dengan anomali lain. Kasus multiple supernumerary teeth biasanya diasosiasikan dengan bermacam sindrom genetik. Misalnya cleidocranial dysplasia dan sindrom Gardner. Anomali supernumerary ini dapat menghalangi erupsi gigi permanen. Sebagian besar kasus supernumerary terjadi pada rahang atas. Kasus anomali supernumerary seringkali dapat dideteksi baik pada pemeriksaan klinis maupun gambaran radiografis. Supernumerary seringkali didiagnosa sebagai anomali lain seperti bicuspid teeth. Penanganan gigi supernumerary tergantung dari banyak faktor. Termasuk diantaranya efek potensial gigi ini terhadap perkembangan gigi normal, posisi gigi, jumlah dan komplikasi yang mungkin diakibatkan bila dilakukan tindakan pencabutan gigi tersebut. Sebagian besar kasus gigi supernumerary dilakukan pencabutan dengan pertimbangan agar tidak menghalangi erupsi gigi permanen. Gambaran radiografi supernumerary biasanya berbeda. Gambaran radiografi supernumerary biasanya berbeda dari penampakan struktur gigi normal. Gigi supernumerary berbentuk konikal. Ukuran gigi supernumerary biasa lebih kecil dari gigi normal. Gigi supernumerary dapat dengan mudah diidentifikasi dengan cara menghitung dan mengidentifikasi keseluruhan gigi pada radiografi. Gigi supernumerary seringkali mengganggu erupsi gigi normal. Maka radiografi seringkali mengungkap keberadaan gigi permanen yang gagal erupsi di dekat gigi supernumerary. Mikrodonsia merupakan suatu keadaan di mana gigi memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran gigi normal. Diagnosa mikrodonsia tidak dapat diaplikasikan pada kasus anomali geminasi, fusi atau magnification. Kondisi mikrodonsia lebih sering terjadi bila dibandingkan dengan makrodonsia. Kasus mikrodonsia generalisata sangat jarang terjadi. Biasanya terjadi pada pasien dengan dwarfisme pituitari. Kasus mikrodonsia paling sering terjadi pada gigi incisivus lateralis dan molar 3. Gambaran radiografi mikrodonsia biasanya ukuran yang kecil dan perubahan morfologi. Pada gigi molar yang mikrodonsia mungkin terjadi perubahan bentuk. Terbentuknya 4–5 cups pada gigi molar mandibula dan 4–3 cups pada gigi molar maksila. Pada gambaran radiografi mikrodonsia terlihat pembesaran ukuran baik pada gigi mikrodonsia yang sudah erupsi pada gigi mikrodonsia yang belum erupsi. Mikrodonsia dapat berdampak terbentuknya krodet sehingga mungkin menimbulkan impaksi gigi lainnya. Penanganan pada kasus mikrodonsia biasanya dilakukan perawatan konservatif atau prostetik untuk menciptakan bentuk gigi yang lebih mirip dengan gigi normal. Terutama apabila gigi mikrodonsia ini terjadi pada gigi anterior yang cenderung mempengaruhi estetik. Pada kebanyakan kasus mikrodonsia tidak perlu dilakukan perawatan. Namun apabila menimbulkan crowded ataupun maloklusi dapat dilakukan perawatan ortodonti.
Makrodontia menggambarkan ukuran gigi yang lebih besar dari normal. Ketika gigi dalam ukuran yang normal namun terdapat pada rahang yang kecil dapat disebut juga dengan makrodontia. Makrodontia jarang terdapat pada semua gigi, tetapi lebih umum pada kelompok gigi tertentu atau pada satu gigi. Makrodontia mungkin bisa terlihat pada penyakit pituitari gigantisme. Penyebab makrodontia sampai sekarang belum diketahui. Makrodontia kemungkinan memiliki hubungan dengan gigi berjejal, maloklusi dan impaksi. Gambaran radiografi memperlihatkan ukuran yang lebih besar dari gigi yang erupsi maupun gigi makrodontia yang belum erupsi. Gigi yang berjejal juga menyebabkan impaksi dari gigi lainnya. Bentuk dari gigi biasanya normal, namun dalam beberapa kasus terdapat morfologi yang terganggu. Geminasi adalah anomali perkembangan bentuk gigi yang timbul dari kegagalan usaha satu benih gigi tunggal untuk memisah, sehingga menghasilkan dua mahkota. Derajat pemisahan gigi geminasi bisa sempurna atau tidak tergantung pada invaginasi di mahkota atau di akar. Pemisahan yang sempurna pada gigi geminasi disebut dengan penggandaan. Menghasilkan gigi supernumerari yang memberikan gambaran yang hampir sama dengan pasangannya. Masing-masing gigi memiliki satu akar dan satu saluran akar. Gambaran radiografi menunjukkan jaringan keras pulpa dapat mengubah bentuk rongga dan gigi geminatif. Besarnya radiopak enamel pada mahkota dan klef invaginasi aksentuates sehingga mereka biasanya akan bertambah dan dapat membagi langkah dalam kasus geminasion. Geminasion gigi premolar. Molar menunjukkan sebuah gambar dengan sebuah mahkota gigi dan akar gigi yang bertambah menjadi dua. Concrescence terjadi ketika akar dari dua atau lebih utama sementum yang menyatu dengan gigi permanen. Meskipun tidak diketahui penyebabnya, banyak para ahli menduga bahwa adanya pembatasan ruang selama pertumbuhan, trauma lokal, tekanan oklusal yang berlebihan, atau infeksi lokal setelah pertumbuhan memiliki peranan yang penting. Jika kelainan ini terjadi pada proses perkembangan, kelainan ini disebut true concrescence. Jika terjadi setelahnya, kelainan ini disebut acquired concrescence. Gambaran radiografi concrescence biasanya ditandai dengan penyatuan gigi pada suatu akar. Taurodontia pada gigi adalah memanjang dan melebarnya kamar pulpa. Mahkota terlihat normal pada bentuk dan ukurannya. Namun badan dan mahkota memanjang dan akar lebih pendek. Kamar pulpa melebar dari posisi yang normal pada mahkota, kemudian panjang dari badan mahkota bertambah, sehingga menyebabkan penambahan jarak dari cemento enamel junction dan furkasi. Taurodontia dapat timbul pada gigi permanen dan gigi decidui, atau keduanya. Gambaran radiografi yang terlihat adalah bertambahnya kamar pulpa seperti persegi panjang gigi normal. Mahkota gigi juga memiliki ukuran yang normal. Dilaserasi adalah gangguan pada gigi yang menghasilkan pembentukan sebuah lengkungan tajam atau kurva gigi di mana terdapat dalam mahkota atau akar gigi.
Meskipun perkembangan anomali ini kemungkinan besar di alam. Salah satu dari yang tertua adalah bahwa konsep dilaserasi merupakan akibat dari trauma mekanis ke calcified bagian dari sebagian gigi yang dibentuk. Dens indente adalah hasil dari masuknya permukaan luar gigi ke dalam gigi. Hal ini dapat terjadi pada mahkota maupun akar pada perkembangan gigi dan dapat kamar pulpa dan saluran akar yang menyebabkan pada kelainan pada mahkota atau akar. Kelainan ini pada mahkota biasanya berasal dari anomali enamel yang masuk pada papila dental. Pada gigi dewasa, kelainan ini menghasilkan adanya jaringan keras di antara karakteristik gigi, lapisan ke arah dalam gigi.